Halo teman-teman sejawat apoteker, di video kali ini saya Shirley akan sharing terkait bagaimana caranya kita melakukan resertifikasi atau memperpanjang sertifikat kompetensi kita melalui akun Siap. Sebelum kita masuk bagaimana caranya, maka saya ingin sharing kembali sedikit, mengingatkan teman-teman bahwa sebelum melakukan resertifikasi, penting sekali kita sudah menyiapkan 150 SKP yang telah kita laporkan di akun Siap. Jangan lupa bahwa 150 SKP itu dibagi dalam 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu praktek, pembelajaran, dan pengabdian. Di mana praktek itu SKP minimal yang kita punya adalah 60 SKP. Kemudian pembelajaran juga minimal 60 SKP, dan pengabdian minimal itu menyumbang sebanyak 7,5 SKP. Nah, kalau misalnya kita punya SKP pembelajaran yang berlebihan, misalnya 80, 90, sedangkan SKP praktek kita itu di bawah dari 60, maka kita tidak bisa melakukan resertifikasi karena nanti pasti terhitung kita belum memenuhi minimal SKP ya. Jadi saran saya adalah teman-teman kumpulkan dulu, laporkan dulu, masukkan datanya semua, baik pengabdian, pembelajaran, sama praktek ya. Jadi penuhi dulu. Jadi dengan begitu maka ke depannya ketika kita ajukan resertifikasi maka kita tidak akan ditolak. Seperti itu. Nah, selain 3 hal ini, selain praktek, pembelajaran, dan pengabdian, sebenarnya kita tuh bisa melaporkan SKP yang lainnya di luar itu, yaitu SKP yang tergolong sebagai pengembangan sama publikasi. Kalau pengembangan nanti teman-teman bisa masuk di akun Siap, kemudian lihat yang pengembangan itu contohnya apa aja. Di video kali ini saya tidak sharing, dan itu juga tidak wajib, hanya opsional, tambahan aja. Tapi yang wajib kita penuhi adalah SKP praktek, pembelajaran, dan pengabdian ya. Nah, kalau misalnya nih kita hitung 60 tambah 60 itu kan 120, tambah 7,5 itu berarti 127,5. Nah, 27 setengahnya itu bisa kita ambil dari pengabdian atau publikasi kalau mau tambahkan. Tapi kalau mau semuanya dari 3 komponen awal, praktek, pembelajaran, pengabdian, nggak apa-apa. Tapi pengembangan dan publikasi ini hanya opsional aja ya. Itu yang paling penting. Nah, cara masuknya ya sama ya di www.apoteker ya. Saya coba klik ulang www.apoteker.org.id ya. Nah, kita masuk ke sini, lalu kita masuk klik akun Siap. Nah, saat masuk ke sini ya, teman-teman sebelumnya wajib pasti punya ya. Karena kalau tidak punya, maka daftar dulu. Habis daftar masuk ya. Habis daftar nanti tinggal masuk. Nah, sudah masuk seperti ini. Nah, sebelum melakukan resertifikasi pastikan dulu kita sudah menginput ya, melakukan pelaporan terkait praktek, pembelajaran, pengabdian, dan sebagainya. Nah, di video sebelumnya saya sudah sharing salah satu hal, yaitu bagaimana caranya melaporkan SKP pembelajaran. Jadi kalau kali ini tuh langsung ke bagaimana caranya melakukan resertifikasi. Nah, caranya adalah itu pastinya kita berada di icon profil, lalu di kompetensi. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Kalau ini akun saya sudah melakukan pelaporan terkait praktek itu sebanyak 69 SKP. Jadi minimal 60, makanya saya memenuhi. Kemudian pembelajaran itu baru terverifikasi 10, sedangkan sebanyak 72 itu saya sudah input tapi belum diverifikasi. Tapi nanti akan diverifikasi, akan masuk ke sini sudah verifikasi ketika kita melakukan pengajuan resertifikasi. Jadi tidak apa-apa walaupun di sini seolah-olah saya baru 13% aja.
SKP saya, tapi sebenarnya sudah lebih dari 60 ya. Kalau 72 tambah 10 ya sekitar 82 kalau memang di ACC ya, sama PC seperti itu. Kemudian pengabdian saya melaporkan 20 SKP tapi belum terverifikasi. Jadi nanti tunggu dulu saat kita melakukan pengajuan sertifikasi, sekaligus nanti akan diverifikasi terkait dengan SKP yang telah kita laporkan. Ya, nah yang tadi saya bilang pengembangan dan publikasi ini tidak wajib hanya sebagai tambahan. Nah, caranya itu kita melakukan resertifikasi adalah tekan tombol ajukan resertifikasi. Nah, kita tunggu dulu akun kita sedang diverifikasi, diperiksa. Nah, karena yang tadi saya bilang bahwa saya sudah memenuhi minimal SKP, maka akan muncul di layar itu selamat perolehan SKP sejawat memenuhi kuota minimal ya, persyaratan pengajuan resertifikasi. Kalau misalnya teman-teman belum memenuhi kuota minimal, maka akan keluar list berapa persen yang tidak memenuhi SKP. Nah, maka kita harus melengkapi. Nah, kalau saya sudah memenuhi, tinggal saya klik ya ajukan resertifikasi. Nah, setelah itu ya kita baca dulu. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi ya kita tutup ya. Nah, akan masuk. Jadi tahap pengajuan sertifikasi itu ada 6 ya. Dari pengisian borang. Pengisian borang itu kan sudah kita cicil ya, yang tadi itu loh isi pelaporan SKP praktek, pembelajaran ya, pengabdian dan lain-lain ya. Itu maksudnya pengisian borang ya, kita sudah laporkan. Nah, sudah memenuhi. Nah, lanjut ke persyaratan dokumen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tulisannya adalah wajib diisi. Nah, kalau saya lihat nih ada wajib diisi, semuanya wajib. Nah, ini ada satu yang kosong. Maka kita mesti melakukan pengisian, karena kalau misalnya kita selanjutnya akan tertulis mohon untuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta. Jadi kita tidak bisa masuk ke tahap persyaratan administratif. Jadi kita akan tetap berada di persyaratan dokumen sampai kita mengisi. Nah, caranya untuk mengisi ini yaitu klik pensil ini. Nah, ini kosong, maka kita klik pensil lagi. Setelah itu kalau misalnya teman-teman belum pernah memasukkan KTA di dalam SIAP, maka unggah dokumen baru. Tetapi karena saya sudah, maka saya tinggal cari data yang sudah pernah saya upload. Nah, saya sudah pernah upload KTA, maka saya tinggal klik tanda panah merah ini ya, sudah seperti ini, tinggal klik simpan. Maka semuanya sudah saya isi, maka saya klik tombol selanjutnya. Nah, bedakan tadi ketika semuanya lengkap, maka kita masuk ke tahap persyaratan administratif. Jadi kita disuruh periksa kembali. Kebetulan saya ini dari PC Jakarta Utara, jadi nanti akan melakukan verifikasi pertama kali adalah pengurus cabang ya. Nah, diminta untuk mengecek kembali persyaratannya. Kalau sudah, maka tinggal klik ajukan ya. Nah, ini ada nomor sekretariat. Ini nomor sekretariat PC Jakarta Utara. Jadi setiap kita akun SIAP ini sudah kita kan daftar, itu akan terlink, maksudnya akan ketahuan kita dari PC mana ya. Nah, kalau kita ini, kalau saya pribadi dari PC Jakarta Utara, maka nomor sekretariat yang muncul di sini adalah Jakarta Utara. Kalau teman-teman dari Jakarta Barat, dari Surabaya, nanti nomor sekretariatnya beda-beda ya, beda-beda. Intinya adalah kalau misalnya ada keluhan atau pertanyaan terkait pengawalan, silakan menghubungi sekretariat kita ya, PC-nya kita seperti itu. Nah, kalau sudah yakin ya, maka klik ajukan ya, klik ajukan, maka akan masuk ke review permohonan. Nah, setelah itu kita akan menunggu
verifikasi informasi dari sekretariat PC kita, apakah kita memenuhi persyaratan atau tidak, atau ada yang harus kita lengkapi. Nah, setelah itu baru kita mungkin akan diminta untuk melakukan pembayaran resertifikasi, ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman tadi udah input ya, pengen ngecek kan tadi biasanya itu maksimal dilakukan review itu 21 hari kerja ya. Terus teman-teman pengen ngecek nih apakah sudah ada informasi bahwa kita di-approve atau tidak, maka ketika masuk di akun Siap, klik aja layanan ya. Layanan, kemudian nanti contohnya ini ya. Klik aja ini ya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa permohonan kita itu 21 hari kerja. Kalau misalnya kita pengen ngecek apakah sudah di-approve atau enggak ya, tadi masuk di layanan ya. Kemudian lihat nih yang pembaruan sertifikasi, maka nanti akan ada informasinya selanjutnya apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kalau saya ini lagi menunggu proses review dari PC ya, seperti itu. Demikianlah cara untuk melakukan resertifikasi atau memperpanjang sertifikat kompetensi kita. Semoga teman-teman sejawat semuanya dalam proses resertifikasinya juga berjalan dengan lancar.